Ciri khasnya. Oke baik, dan langsung aja. Kita akan lanjutkan. Ini dia, Akang Abah. Iya, halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan aku, Minda Minda. Ya kan sekarang udah tahu kita akan apa. Kalau ada kita berdua sudah pasti ngomongin orang nyinyir. Iya, yang pasti kan saya betul. Kita akan menampung semua hujatan dan juga pendapat dari para netizen. Dia nggak semua kami tertuju lah kepada oknum gitu. Iya. Sebenarnya saya sama. Mana dia datang sini dia Gus? Iya. Iya. Gimana Gus? Ini Gus dan boleh saya Gus. Iya, sebenarnya saya sama beliau itu sama sekali nggak ada masalah ya. Saya pun juga sama sekali nggak kenal sama beliau. Tapi saya anggap apa yang beliau lakukan itu sangat baik, sangat baik karena membongkar praktek-praktek perdukunan ya, perdukunan yang merugikan masyarakat tentunya. Karena saya sendiri juga sama, saya juga mendatangi guru-guru santet yang merugikan masyarakat, terkhusus ya dukun berganda uang, gitu. Karena itu nggak ada. Terus dukun yang kabur dan sebagainya. Cuma masalahnya hanya satu saja sih, ketika beliau memberikan edukasi itu menyebutkan apa? Menurut saya kalau edukasi
tidak menyebutkan nama orang. Kalau menyebutkan nama orang itu sudah sama dengan menjatuhkan, atau ketika menuduh maka harus membuktikan kan begitu. Jadi menyebut nama siapa? Di video itu dia menyebutkan nama saya. Bisa dengan jelas. Kan ada videonya. Jadi dari perkataan beliau akhirnya memancing reaksi dari saya untuk, ayo kalau kamu menuduh saya maka kamu harus bisa membuktikan itu. Dan ketika saya undang beliau ke tempat saya, itu pun juga saya sudah mencoba untuk memanggil beliau masuk karena waktu itu saya sedang ada. Aku lihat tuh Gus sedikit videonya, tapi nggak sama masuk lagi kan Gus? Enggak. Jadi ketika itu saya sedang ada rukiah bersama dengan saudara-saudara saya dan pasien-pasien saya. Ketika saya sedang rukiah, ada salah satu santri saya yang datang menyampaikan, wah itu ada tamu dari Jakarta, siapa kan gitu. Kalau begitu monggo persilakan beliau masuk kan begitu. Terus beliau datang lagi ke saya, dan saya itu menyatakan beliau nggak mau masuk Pak, tapi panjenengan yang disuruh keluar. Nah karena waktu itu saya sedang melakukan rukiah, maka saya nggak bisa keluar. Saya bilang tunggu dulu, kalau saya nanti keluar nanti bagaimana pasien saya. Akhirnya setelah sekian lama saya keluar. Tetapi ketika saya keluar, di luar sudah ada keributan dari pengacara dan dari kepala desa. Itu udah rame-rame. Itu pengacara Gus itu. Iya, pengacara saya. Tetapi ketika saya di luar pun juga saya sudah mencoba untuk meminta izin kepala desa dan bilang saya ingin ngobrol dulu sama Marcel gitu. Tapi dihalangi. Terus akhirnya saya bisa bicara sama beliau, terus saya bilang begini, Mas Marcel, ayo masuk ke dalam gitu. Kalau mau ada pembuktian, kita tentukan waktunya atau kita datangi orang yang terkena santet. Karena ketika kita mau membuktikan santet tentu harus kepada orang yang terkena santet seperti itu. Tapi ketika itu beliau buru pulang dengan alasan bisa terjadi Saya lihat begini. Tapi jadi urusan sampai sekarang bagaimana nih urusan Gus sama? Ya karena saya sudah mencoba untuk berkali-kali bertabayun gitu ke beliau. Ayo kalau mau pembuktian kita buktikan di padepokan atau di luar padepokan. Jadi Gus siap untuk membuktikan itu siap? Siap saya membuktikan itu. Saya sudah mengundang beliau. Kalau dibuktikan di sini Gus. Kalau misalnya kan tabayunnya nanti kita undang lagi dihadirkan bareng sama Gus Samsudin. Kemarin kan dia datang sendiri. Gus datang sendiri. Kalau siap kan tim? Kalau misalnya Gus bersedia aja, kita di sini sekalian kan biar selesai masalahnya bagaimana Gus? Saya jelaskan sedikit ya. Sedikit. Beliau ini kan backgroundnya adalah seorang pesulap yang biasa menggunakan trik atau hiburan kan begitu biasanya. Nah ketika beliau ilmunya dari pesulap, tentunya yang digunakan adalah akal pikiran, sains. Sedangkan saya, yang saya gunakan adalah al-hikmah atau al-Quran. Di situ sebenarnya tidak ada perbedaannya dari ilmu sains, pikiran, dan ilmu ghaibiyah. Karena kalau ilmu ghaibiyah itu sebenarnya diimani atau dipercaya, bukan untuk dicoba-coba kan begitu. Kalau gini Mak Gus, Siap. berarti Gus yang terakhir belum ketemu lagi sama dia terakhir tuh Belum. di depan rumah itu. Belum. Nah kalau memang ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya, maksudnya kalau tabayunnya di sini bagaimana Gus? Ketemu sama dia? Wah, ya jangan sekarang dia lagi ada job lain kali Gus. Sekarang ketemu dia ini aja boleh berbicara berdiskusi gitu. Iya. Ini kan sudah menjadi apa ya, orang-orang kan sudah banyak yang menunggu gitu. Kita juga nggak. Kapan yang ngomong? Oh, iya. Galak amat kayak emak saya. Jadi gimana kalau seandainya diajakin untuk ketemuan di sini, oke nih Gus ya? Sangat siap. Sangat siap ya. Kita lihat tuh waktunya. Mereka bisa kalian bertambahin. Kan pertemuan itu bukan berarti keributan. Tapi siapa tahu kita bisa menjadi penengah yang baik, ya kan? Dan apalagi sekarang itu semakin rutin takutnya malah jadi dimanfaatkan oleh banyak orang. Kita bertolongin, kapan mau? Jalan daripada ketemu. Ya, Coba
tempat ngopi. Ya, di sini aja bebas lain. Iya, tapi di tempat ngopi gitu sambil ngopi. Jadi relax. Lu tempat kopi mau ngapain? Konsultasi lu. Tapi sudah kejadian ini, apakah kan ada juga katanya maaf nih, Gus Samsung yang tempat padepokannya disuruh maksudnya dipindahkan, ada gosipnya ditutup, ada gosipnya pasien-pasien ataupun kerabat keluarga yang pernah berobat atau tempat Gus jadi sepi. Nah, bagaimana tanggapan Gus gara-gara berita ini? Gus? Iya, sebenarnya kan ini kekuatan media sosial yang sangat luar biasa. Dari tuduhan tadi yang disampaikan oleh Mas, sehingga menimbulkanlah opini di masyarakat seolah-olah saya itu benar-benar melakukan penipuan. Walaupun belum ada satu orang pun boleh dicek di kepolisian baik di Kapolri maupun di Kapolres di Kapolda, belum ada satu laporan pun dari masyarakat yang merasa saya rugikan. Jadi ini hanya sekedar opini dari Mas Marcel yang mengatakan saya melakukan penipuan. Makanya saya pun juga ingin bertemu sama beliau. Yang saya tipu itu siapa? Korbannya mana? Terus alat buktinya apa? Kan begitu. Terus tempat ditutup benar nggak Gus? Padepokannya disuruh pindah kan? Nah, gitu saya. Jadi gini, dari kejadian beliau datang itu akhirnya menjadi ramai, tergiringlah opini di masyarakat bahwa di tempat saya terjadi mengakibatkan penipuan tadi, sehingga masyarakat datang intinya tergiring opini lah. Dan karena terjadi ketiduran untuk menghalangi supaya nggak jadi benturan, itu sementara dikondisikan dulu, tapi tidak ada kata penipuan, dikondisikan dulu. Oh, jadi ditertibkan dulu. Dan saya sebagai warga negara yang mengikuti aturan dari pemerintah tentunya yang mengikuti saja lah. Itu pindah atau gimana Gus? Atau Gus istirahat dulu? Dikondisikan dulu. Jadi tidak ada, kalau itu tidak ada praktek dulu gitu ya? Praktek boleh tapi di luar, jangan di dalam padepokan karena sedang ada benturan ini tadi. Pemberitaan yang makin terus memuji. Sebenarnya kalau saya pribadi sama sekali tidak merasa dirugikan karena ketika seperti ini saya bisa banyak waktu bersama dengan keluarga saya, anak istri saya, dan istri saya dengan santri-santri saya kan menjadi waktunya menjadi lebih baik. Mungkin yang menjadi kasihan saya malah pasien-pasien saya, karena ketika pengobatan ini di dalam pengobatan sendiri itu ada beberapa tata cara ya, ada yang harus kontrol selama 7 hari. Contoh ketika penyakit taif ya, penyakit taif itu penyakit yang muncul karena was-was, akhirnya muncullah sakit emas. Nah biasanya seperti ini kita butuh pengobatan jalan itu ya selama 41 hari. Nah ketika belum 41 hari sedang berjalan sehari karena ada kejadian ini nggak bisa kontrol. Padahal seperti ini butuh istiqomah. Jadi akhirnya nanti harus mengulang yang lagi. Oke, Mas Gus, nah itu ada artikel tuh. Ya. Harus tutup padepokan, tak terima pasien hingga beres. Jadi ada pasien yang marah-marah. Tak terima pasien. Oh, tak terima pasien. Tak terima pasien yang terus ya. Tak terima pasien hingga izin beres. Pasiennya. Kita tuh senang menghibur, kita juga butuh dihibur. Oke, iya baca. Oke, yang tadi udah dibaca di ya. Kan dia udah keluar dari tadi. Ulang. 1, 2, 3. Gus Samsudin harus tutup padepokan, tak terima pasien hingga izin beres. Itu udah dijawab tadi ya. Dulu ya. Dijawab mah. Ganti yang lain dong. Iya, ini artikelnya tolong. Artikelnya itu berita. Oh, udah habis nih. Belum. Berita berikutnya. Oh iya. Nah, ini ada berita kedua. Iya. Ini ada beritanya. Penasaran dia. Bahaya,
laporan atas tuduhan pencemaran nama baik ke pihak yang berwajib. Siapapun di media sosial, di channel YouTube maupun di media sosial apapun yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan. Aduh, gimana ya kelanjutannya? Akang Abah kupas tuntas ya. Berarti kalau dilaporin sudah ada kerugian yang dialami terus. Jangan dia ditanya sama si Ruben. Akang Abah. Dia tiktokan ngobrol depan gua dong. Ngomong lu. Ada di gua. Bukan deh. Sorry, ini ada Gus. Ini sorry topiknya lebih menarik ini, paham nggak? Iya, jadi apa? Apa nyinyirannya tentang yang dilaporkan polisi? Nyindir gua nanti yang nggak baik. Ngomong tadi. Nyindir apa ini? Udah Gusnya. Oke nih, waktunya habis. Benar bikin laporan. Di sini di Jakarta. Di Polda Jawa Timur. Boleh nitip nggak? 2 orang itu dilaporin juga. Lu dengar kata nih, kalau ada yang Nah, Gus, dari laporan ini sudah dilaporkan karena pencemaran nama baik. Bukan hanya pencemaran nama baik ya. Di sini ada beberapa hal yang juga harus dipahami. Ada beberapa kejadian kerusuhan dan ada beberapa hal yang terjadi dan itu hubungannya juga dengan hukum. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik. Ada beberapa. itu yang tertuju kepada persoalan lain itu. Termasuk ketika beliau mengambil video saya tanpa izin, lalu mendistribusikan kepada yang lain tanpa izin saya, dan sudah menyebutkan nama saya bahkan penipuan. Saya hanya ingin tahu yang saya tipu itu siapa, lalu korbannya itu mana, dan alat buktinya itu apa. Hanya itu saja yang ingin saya tanya. Ini yang dilaporkan. Oke, nah berarti kan sekarang ini sudah ada laporan ya. Kira-kira dari Gus sendiri untuk keselamatan dia selalu memberikan statement ya tentang apa yang Gus lakukan gitu ya, dan mungkin cara Gus untuk ke pasien gitu ya. Tapi kalau Gus sendiri apa yang diungkapkan oleh keselamatan Gus merasa? Iya, memang ilmu bahagia itu adalah ilmu rasa ya, ilmu rasa yang hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Dan orang lain mau saya ceritakan seperti apapun rasa itu, kalau dia nggak pernah mengamalkan, dia nggak akan percaya. Bagaimana ketika semuanya kita suruh membuktikan antara surga dan neraka, atau kita suruh membuktikan tentang hari kiamat, atau kita bisa merasakan semuanya kita melihat penampakan, terus panjenengan nggak percaya terus tanya, coba tunjukkan ke saya penampakan seperti apa, kira-kira bisa nggak? Itu sesuatu hal yang bersifat gaibiyah, batiniah, dan sesuatu hal yang batiniah itu hanya bisa diyakini dan diimani, bukan untuk dibuktikan, nggak akan bisa. Jadi ada jalur sendiri ya, yang bersifat sains dan yang bersifat ilmu gaibiyah. Kalau gaibiyah ini tentang keimanan, kalau sains ini tentang fisika. Tapi Gus, seandainya ini kan masalah udah masuk ke saling lapor, tidak Gus sudah ngomong. Tapi kalau misalnya ada ketemu, habis ketemu dan tabayun dan Gus juga maksudnya terpuaskan dengan jawabannya, dia ini bisa nggak untuk berdamai atau akhirnya atau Gus mau ini gimana nih? Jujur ya, Ya. dari pertama kejadian beliau datang ke Padepokan, itu saya sudah berulang kali untuk menyampaikan ingin bertemu dengan Mas Salim. Saya ingin bertanya siapa yang saya tipu, lalu korbannya siapa, terus alat buktinya mana. Hanya itu saja. Kalau beliau bisa datang ke sini, lalu bisa menunjukkan ke saya akan minta maaf dan saya akan bertanggung jawab secara hukum. Kalaupun beliau meminta maaf, kalau memang beliau yang salah, ya sudah selesai. Tapi kalau tidak bisa buktikan itu. Kalau tidak bisa membuktikan, tapi kalau beliau meminta maaf ya silakan, saya maafkan. Tetapi kalau tetap tidak dikomunikasikan di telepon, tidak bisa, tidak mau datang, dan saya datangi juga tidak mau menemui saya, ya terpaksa dan mendukung dengan jalan. Pengennya segera bertemu lah dimana pun Ya. itu ya. Di sini aja lah Gus. Ya. Pas tuh, tolong siapin ya.
itu ada beberapa hal yang menurut saya juga nggak pas. Kenapa adanya respon? Tentu karena ada sebabnya. Salah satunya kenapa saya mengundang beliau, karena beliau yang pertama sudah mengambil video saya, yang kedua beliau sudah menunggu saya. Maka ketika itu saya memberikan respon untuk beliau datang ke Padepokan. Tapi pada kenyataannya ketika beliau datang itu dia nggak mau masuk, tapi saya dulu untuk keluar. Nah ketika saya di luar ternyata sudah jadi keributan tadi. Dan ketika saya langsung berhadapan dengan beliau, itu beliau tidak mau masuk. Masalah ini sudah nggak mau masuk ke Padepokan, ada videonya. Saya nyatakan, ayo kalau mau membuktikan, kemudian silakan ditentukan waktunya, kapan waktunya. Tapi beliau waktu itu tidak mau sampai pada akhirnya ada orang tuanya yang tertinggal itu pada tisu. Iya. Kalau untuk pembakaran tisu, jangan ketika kita ini contoh sering melakukan trik atau melakukan apa ya, katakan maaf kalau tanda kutip penipuan untuk hiburan lalu menyamakan apa yang dia lakukan dengan yang orang lain lakukan, belum tentu sama. Karena ini kejadiannya di tempat seseorang dan saya bisa untuk menunjukkan barang buktinya atau orangnya. Karena waktu ini orangnya sakit, mohon maaf, sakit pengen bunuh diri terus menerus. Pada perasaan takut, pas-pas gelisah dan susah tidur. Orang susah tidur. Ketika saya datang ke sana ada gangguan yang disebut dari gangguan akut jumut, yang biasanya kalau orang Jawa bilang itu yang merah-merah terbang. Nah ketika itu saya pun sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saya datang waktu itu live, saya datang langsung diadakanlah yang rumahnya kebetulan nah ketika dibacakan asma lalu terbang. Saya mengatakan kalau ingin pembuktian ya ayo silahkan. Ya siap untuk melakukan buktian atau kalau ingin lebih jelasnya yang bersangkutan bisa dihadirkan baik di pengadilan maupun di sini. Jadi maaf ya, kondisikan karena kita tanya bentar dulu ini mah. Iya. Si Ruben nanti nanya-nanya kamu si Ruben. Tanya dong. Kalau dia kan udah banyak, sabar dulu ini Gus dulu dia tenang. Gus, intinya Gus tetap maunya ya udah kalau mau ketemu selesaikan ketemu di sini juga nggak masalah ya. Termasuk saya datang ke Jakarta ini ingin bertemu langsung sama Gus berapa hari di Jakarta? Insya Allah 3 hari. Masih 3 hari masih. Ngapain? Udah megang Ada rumahnya banyak bikin orang itu. Karena tempat maka tidak taat untuk maksiat. Oh maksiat. Penyakit medis itu ada 3. Yang pertama, yang karena ketempelan itu karena tempat. Mungkin tempatnya dulu ada, mungkin juga ada yang pernah kemudian keterekan begitu. Contoh orang hamil, mohon maaf ya, rasanya lagi bikin terus dan masuk ke kontrak itu namanya kena namanya apa? Gangguan keterekan atau gangguan dari orang yang keterekan itu. Ada juga yang karena tempatnya pernah terjadi gantung diri dan sebagainya. Atau tempatnya itu sering sekali perempuan kalau datang bulan darah tesnya itu tidak di itu dan dibersihin. Tapi dibersihin nggak pakai kalau tidak hapus. Nah itu yang enggak. Bus ini kurang aja. Kalau bersih rumah pakai cleaning service. Enggak semuanya ya. Iya, jadi ya karena ketempelan itu ada yang karena tempat, yang kedua itu karena nasab. Nasab itu suatu penyakit karena keturunan. Atau mungkin orang tuanya dulu punya ilmu sehingga menurut anaknya disebut indigo. Indigo itu kalau menurut saya pribadi bukan sebuah kelebihan, tapi suatu penyakit saya pribadi. Karena saya sering menangani seperti itu.
biasanya kalau menempel di bagian kepala itu sering marah. Jadi orang mampu melihat jin itu karena dua. Yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena jin menempel di dalam dirinya. Ya, ini kalau dia kasih sumpah kalau dia pulang nih. Nanti kita lanjut lagi. Kasihan dia udah ditipu mulai masa ini udah enggak. Ada berita yang lagi viral juga. Ya, berita viral. Tadi jangan terlalu lihat ya. Ya, ini berita jeda ya. Oke, Ya, katanya ketipu ya. Seperti ini beritanya. Bahaya, bahaya, bahaya. Tahu nggak sih Sobat Berkah, berita terheboh dari Jessica Iskandar yang baru-baru ini ia terkena musibah penipuan dengan modus bisnis penyewaan mobil. Kenapa aku kira ini sebuah penipuan? Pertama karena pas aku cek transfer yang masuk, terakhir transfer yang masuk itu ternyata bodong. Terus aku cek ke bulan-bulan sebelum-sebelumnya, ternyata banyak banget transferan yang gagal, yang palsu gitu. Terus udah langsung aku tanya, kok ini banyak yang nggak masuk? Terus yang bersangkutan terlapor bilang katanya coba cek lagi. Sampai akhirnya ada temen aku yang bilang, kamu tahu nggak si terlapor ini dia udah kabur ke Singapura karena dia ketahuan nipu Sekian banyak orang. Terus dalam hati aku langsung down gitu. Aduh. Yang lebih mengejutkan lagi nih Sobat, kerugian yang dialami Jedar mencapai miliaran rupiah loh. Ya ampun, yang sabar ya Kak Jedar. Akang Abah cus tanya ini ya. Gimana sih? Dulu katanya artis miliaran ini kasus. Tapi ini perbedaannya. Perbedaan pesulap merah sama Jessica. Kenapa? Kalau pesulap merah bisa menghilangkan sulap, dia menghilangkan duitnya sendiri. Kita harus usut, Jess. Kita harus berikan duit kami hilang itu. Gimana? Iya, harus Usut. harus ditindaklanjuti untuk mendapatkan keadilan, karena kalau orang-orang yang berbuat jahat kayak gitu tak boleh dibiarin bebas lepas. Nanti takutnya dia tipu-tipu yang Berarti hilang itu 10 miliar kurang lebih hasil kerja kerasmu selama ini, Jess. iya. Enggak, dia tadi cerita, itu aku semua sekarang aku lagi nggak ada duit. Dia bilang gitu. Momen-momen down-nya, sakitnya, demamnya, aksi sampai stop itu udah aku lewatin. Iya. Sekarang udah lebih kuat. Iya, angkat coba rasain jadi apa. Jangan kayak tanggung jawab. Hei, jangan 10 miliar segini. Hei. Miliar 10 juta diminjem kok. Sama saya diskusi dulu. Nggak bisa ya? Bagus, karena ini kalau semakin banyak diskusi aja nggak usah. Ya, memang bisa. Gimana sih? Boleh nggak 2 menit aja? Gimana nih? Ini aja ya, kebetulan Saya udah begini nih. ada sebuah pusaka yang memang sebenarnya dipegang oleh yang sana sehingga mempengaruhi pikiran yang sini. Kita sudah sekali percaya, ini percaya nggak percaya ya? Ini kekuatan hal yang bisnis. Sampai pulang di sana kosong ya, posisi sebelah sini kosong boleh ya. Saya tarik, saya coba untuk menarik yang dari sana, saya pindahkan ke sini. Nanti setelah itu sama amalkan sebuah amalan, nanti dipraktekkan insya Allah. Nanti beliau kalau tidak segera membayangkan akan ada hal-hal yang beliau alami. Boleh dilihat kamera di sana kosong? Boleh dilihat? Bisa? Cukup? Oke, sudah. Di belakang kamera saja. Ya, ke kamera. Sekarang Enggak, maksudnya ini karena durasi, jadi